Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadulillah wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'd. Sekali lagi kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Kemudian salawat serta salam tak lupa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Masjid Ar-Ridha yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan lagi tentang fikih tarikh ya, atau fikih sirah. Bagaimana kita mengambil kepahaman daripada kisah-kisah para sahabat ya. Kisah-kisah yang mana mereka telah Allah cap sebagai generasi yang sukses ya. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu'an. Orang-orang terdahulu dari golongan kaum muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridai mereka dan ya, mereka ridha pada Allah dan Allah meridai mereka. Ya, kalau kita ingin sukses, maka memang kita harus mencontoh orang-orang yang tersukses ya. Baik dalam masalah urusan dunia, kita juga harus ya mencontoh orang-orang sukses dalam urusan dunia ya. Misalnya kita contoh Lim Sliyong misalnya ya, contoh ya tuh sukses dunia. Tapi ada yang telah sukses dunia akhirat, sudah sukses. Siapa itu? Yaitu para sahabat ya. Sahabat ini suksesnya bukan hanya dunia tapi akhirat sudah sukses ya. Kita harus contoh untuk mengikuti kesuksesan mereka ya. Dan ini kita akan membacakan kisah tentang Abdullah bin Rawaha dan istrinya. Istrinya ini seorang yang memandang bahwa perkara yang nampak ini itu tidak ada apa-apanya dibandingkan janji Allah dan Rasulnya. Dia hanya melihat pandangannya ke depan, yaitu pandangan Allah dan Rasulnya, sehingga dia tidak mempedulikan dengan pandangan zahir. Itu pandangan apa? Pandangan orang-orang yang ahli kekuatan iman ya. Sebagaimana kisahnya Nabi Musa, ibunya Nabi Musa ini punya kekuatan iman ya. Ketika Allah perintahkan surah Al-Qasas, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, ketika Nabi Musa lahir maka Allah ilhamkan kepada ibunya Nabi Musa an ardi'i, untuk disusui. Fa idza khifti 'alaihi fa'alqihi fil yam, apabila engkau khawatir keselamatan Nabi Musa maka buang. Nabi Musa lemparkan ke sungai ya. Ini perintah kedua ini ya, dipikir-pikir ini malah justru enggak sesuai dengan akalnya ya, dibuang ke sungai jika khawatir tentang keselamatan Nabi Musa. Tapi Allah janji, inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin ya, kami akan kembalikan Nabi Musa dengan selamat, wa ja'iluhu, dan bukan hanya selamat tapi minal mursalin, termasuk daripada golongan para rasul. Jadi Nabi Musa dibuang, kembali dalam keadaan selamat dan menjadi rasul. Bahkan akhirnya ibunya enggak lama dari kejadian itu, setelah dibuang Nabi Musa ya diangkat menjadi anaknya oleh Firaun. Kemudian Nabi Musa mau disusui, ternyata enggak ada susu yang cocok. Akhirnya balik lagi kepada ibu Nabi Musa, karena ketika disusui oleh ibu Nabi Musa yang cocok cuman susunya ibu Nabi Musa. Jadi balik lagi dan ya dibayar ya, dibayar. Jadi enggak gratis, tapi dapat duit lagi. Padahal anaknya sendiri kan. Ini kalau Allah punya kuasa. Ini ketika orang memandang dengan pandangan iman. Kisah tu Abdullah bin Rawaha. Ini adalah kisah tentang Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha ini terkenal di ahli syair. Ahli syairnya Rasulullah SAW. Ma'zaujatihi, bersama dengan istrinya radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi keduanya. Wa akhraja ad-Daruqutni, dan telah mengeluarkan hadis ini Imam Daruqutni, an Ikrimata, daripada sahabat Ikrimah, qala, berkata, karena adalah Abdullah ibn Rawaha ya, Abdullah bin Rawaha radhiyallahu an, muttaji'an, dia sedang tidur ya, miring, ila jambi imraatihi, di samping daripada istrinya. Jadi dia di kamar bersama dengan istrinya, sedang tidur berdua dengan istrinya.
Faqama ila jariyatin lahu fi nahiyatil hujrati, maka mendusinlah Abdullah bin Rawaha mendusin, dia ngeliat istrinya masih tidur. Kemudian faqama, dia berdiri, ila jariyatin lahu, dia menuju ke kamar istrinya, budaknya yang dia miliki. Jadi zaman dulu kan ada namanya perbudakan. Jadi ada istri, ada budak. Rasulullah punya istri 8, budaknya 1, yaitu Maria Al-Qibtiyah ya. Dan budak dengan istri sama hukumnya, dalam arti seperti suami istri gitu, cuman bedanya dia budak. Jadi Abdullah bin Rawaha punya budak ya, dia ditempatkan di kamar pojokan, fi nahiyatil hujrati, di ya pojokan daripada kamar. Fawaqa 'alaiha, maka Abdullah bin Rawaha pun masuk ke kamar budaknya ya dalam keadaan suami istri lah, gimana tahu sendirilah. Dia masuk ke kamar budaknya ya seperti suami istri aja ya. Kita nggak usah diterangkan, itu ilmu laduni itu ya. Fa fazi'at ya, wa fazi'at imra'atu falam tajidhu fi madja'ihi, maka istrinya yang tadi tidur bareng kaget ya, melihat Abdullah bin Rawaha sudah hilang, nggak ada di kamarnya ya. Falam tajidhu fi madja'ihi, tidak mendapatkan Abdullah bin Rawaha di sampingnya. Faqamat, maka istrinya pun berdiri. Wa kharajat, kemudian dia pun keluar dari kamarnya. Faratu ala jariyatin, tapi langkah kagetnya istrinya, ternyata Abdullah bin Rawaha sedang berduaan dengan budaknya. Faraja'at ilal baiti fa akhadhat asyafrata, maka dia buru-buru faraja'at kembali ilal baiti, ke rumahnya, maksudnya ke kamar ya, ke kamar. Fa akhadhat asyafrata, kemudian dia pun mengambil pisau dapur. Dia ke kamar, ke dapur, ambilnya pisau ya. Tsumma kharajat, kemudian keluar daripada dapurnya. Wa faragha faqama falaqiyaha, tetapi ternyata Abdullah bin Rawaha sudah keluar daripada kamar budaknya ya. Falaqiyaha, kemudian Abdullah bin Rawaha mendapati istrinya tahmilu asyafrata, sedang membawa pisau terhunus ya, marah, pencemburu ya. Faqala, maka berkatalah Abdullah bin Rawaha, mahyam, ada apa? Faqalat, maka istrinya berkata, mahyam, apa ya, pura-pura nggak tahu kamu ya. Pura-pura bego katanya gitu ya. Lau adraktuka haitsu ra'aituka lawaja'tu baina katifaika bihadhihi syafrah. Sungguh seandainya kamu masih di kamar, saya mendapatkan kamu sedang ada bersama dengan budak tersebut ya, lawaja'tu, aku akan tusuk kamu, baina katifaika, di antara dua punggungmu, bihadhi syafrati, dengan pisau ini, katanya, kata istrinya. Qala, maka berkata Abdullah bin Rawaha, wa aina ra'aitini, ya, di mana kamu lihat saya ya. Qalat, kata istrinya, ra'aituka alal jariyah, saya melihat kamu itu di atas daripada budak itu ya. Qala ma ra'aitini, kata Abdullah bin Rawaha, ya kamu enggak melihat saya, salah lihat kamu itu. Waqad naha Rasulullah SAW, sungguh ya Rasulullah pernah melarang ayaqra'a, membaca ahaduna, salah seorang kita, Al-Qur'an, Quran, wa huwa junubun, sedangkan orang itu dalam keadaan junub. Kamu pernah dengar enggak Rasulullah itu melarang kita baca Quran kalau dalam keadaan junub ya, kata Abdullah bin Rawaha. Saya enggak junub, kata Abdullah bin Rawaha. Kalau saya junub, saya enggak berani baca Quran. Qalat, maka istrinya berkata, faqra, bacalah Al-Quran. Memang kalau kamu benar enggak junub, sekarang baca. Maka Abdullah bin Rawaha ini untungnya istrinya enggak hafizah ya, istrinya enggak hafal Quran ya, untung. Jadi punya istri enggak hafal Quran ada untungnya, jadi enggak tahu nih. Dia bacalah syair, atana Rasulullah yatlu kitabahu kama laha masyhurun minal fajri sati', ata bil huda ba'dal amaku faqulubuna bihi muqinatun annama qala waqi', yabitu yujafi jambahu an firashihi idza istasqalat bil musyrikin al madaji'. Kata Abdullah bin Rawaha, ini saya baca Al-Quran nih ya. Istrinya alhamdulillah bukan hafizah ya. Jadi ada
bener, ada hikmahnya. Tidak punya istri yang enggak hafizah. Ya kan ada orang suami nikah sama hafizah. Suami nikah sama hafizah. Ya, hafizah ini berarti dia Al-Qur'an berjalan. Suaminya enggak hafal Quran. Maka si istrinya berkata, "Suamiku, bagaimana hukumnya meletakkan Al-Quran di bawah?" Wah, nggak boleh itu. Akhirnya suami mikir, oh iya, istri saya Al-Quran. Berarti akhirnya si suaminya dia nggak langsung dia sama istrinya ngapal Quran dulu dia, karena nggak boleh Al-Quran itu di bawah. Ya, kalau Al-Quran ditumpuk sama Al-Quran boleh nggak? Boleh. Tapi kalau Al-Quran ditumpuk sama Al-Quran nggak boleh. Makanya suaminya hafal Quran. Baru berani deketin istrinya. Makanya hati-hati punya istri hafizah ya. Ya, atana Rasulullah, telah datang kepada kami Rasulullah SAW. Yatlu kitabahu, yang telah membacakan kitabnya. Kamalaha, telah tampak nyata jelas masyhur minal fajri sati, seperti bagaikan fajar yang menyingsing. Atabil huda, telah datang Rasulullah dengan cahaya, dengan petunjuk. Ba'dal ama, setelah gelap, setelah kebutaan. Faqulubuna, maka hati-hati kami bihi, dengan yang dibawa oleh Rasulullah, muqinatun, meyakini, annama, bahwa sesungguhnya apa yang qala, beliau katakan, waqi', akan terjadi. Ya, yabitu yujafi, Rasulullah itu tidur, yujafi, dalam keadaan merenggangkan janbahu, perutnya atau lambungnya, an firasyihi. Jadi Rasulullah malam dalam keadaan jauh daripada tempat tidurnya. Idza istasqalat, apabila merasa berat, bil musyrikina, kepada orang musyrikin, al madaji'u, tempat tidurnya. Maksudnya Rasulullah berat ketika memikirkan orang untuk bagaimana semuanya dapat hidayah. Faqalat, maka istrinya berkata, amantu billah wa kadzdzabtul basara, saya percaya, saya beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan saya mendustakan mata saya, kata istrinya. Saya enggak percaya sama yang saya lihat, saya percayanya sama Allah dan Rasulnya, kata istrinya. Padahal dibohongin. Tsumma qala Rasul. Tapi yang namanya sahabat itu bohong itu kan takut ya. Tsumma qala ila ala Rasulullah, kemudian dia pun pagi-pagi mengadukan ya kepada Rasulullah, fa akhbarahu, ya, fadhika, dan tiba-tiba ternyata jadi Abdullah cerita nih, ya Rasulullah, hampir saya mau ditusuk sama istri saya, untung saya laga-lagain ya. Terus gimana? Begitu saya bacain syair, dia diam aja, ya, alhamdulillah, enggak jadi saya ditusuk. Itu bagaimana Rasulullah? Maka kata Rasulullah, Rasulullah enggak berbicara. Fadhika hatta raaitu nawajidahu wa akhrajat Daruqutni aidan, ya. Maka Rasulullah pun tertawa dengan ceritanya Abdullah bin Rawaha, dan saya melihat sampai gigi gerahamnya kelihatan, ya, sebagaimana diceritakan oleh Imam Daruqutni. Ini apa nih? Ini kisahnya, ini hikmahnya banyak ya. Kita bacakan adalah hadisnya, hadis riwayat Muslim ya. Wa fi riwayat Muslim ziyadatun qalat lam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaquluhu an-nas illa fi salasin, ya, ta'ni al-harba wal islah bainan nas wa hadithur rajul al-imratahu wa hadisal imraati zaujahu. Hadis riwayat Muslim. Tidak ada kebohongan yang dibolehkan, yang dirukhsah, ya, illa fi salasin, kecuali 3 perkara. Jadi enggak boleh bohong. Bohong itu boleh dalam 3 hal. Yang pertama al-harba, bohong dalam peperangan. Wal islaha bainan nas, yang kedua bohong untuk mendamaikan di antara 2 manusia. Wa haditsar rajuli imra'atahu, bohong perkataan si suami imra'atahu kepada istrinya. Wa hadits amraati zaujaha, dan perkataan si perempuan kepada suaminya. Jadi ini hadis riwayat Muslim ya. Ini menyangkut dengan riwayat tadi. Kita tidak boleh berbohong kecuali 3 hal. Yang pertama tadi yaitu ketika perang atau berpolitik itu bohong. Boleh ya. Bohong itu dalam politik itu boleh. Ini seni perang. Jadi dulu ada namanya Muhammad bin Qasim. Dia punya atasan namanya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf nih ya, dia terkenal ya pembunuh. Kalau ada yang nentang dibunuh. Tapi Muhammad Qasim ini sebagai anak buah dia pura-pura taat. Tapi apa yang terjadi? Dialah yang mengislamkan orang Pakistan, India, Bangladesh. Ya,
dia anak buah dari Hajjaj bin Yusuf, tapi dia bisa mengislamkan India, Pakistan, Bangladesh. Kita juga pernah dengar yang namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Dia adalah gubernur Syiah Imamiyah, bos itu rajanya Syiah, tapi dia Sunni, dia diem, ya, dia berpolitik, ya, berbohong, pura-pura ngikut Syiah, ya, sehingga ada kesempatan dia rebut, dia kuasai Mesir. Kemudian Al-Azhar, yang tadinya Al-Azhar ini kan madrasah Syiah aslinya, jadi dinasti Fatimiyah, ya, dia membuat satu madrasah namanya Al-Azhar, dari kata Zahra. Zahra ini dia ambil dari kata Fatimah Zahra, ya, Fatimah Az-Zahra. Dia dinasti Fatimiyah, akhirnya membuatlah madrasah Al-Azhar, ya. Kemudian setelah dikuasai oleh Salahuddin, diganti kurikulumnya jadi Sunni, ya. Kemudian akhirnya dia pun bisa menguasai Baitul Maqdis. Seandainya dia langsung memperlihatkan pertentangannya, ya, maka dia akan dihabisi. Maka ya kalau misalnya mengikuti netizen Indonesia, ya, Salahuddin Ayyubi ini pasti udah habis tuh serang. Wah, ini bahaya dia kalau jadi raja ini Salahuddin ini Syiah ini katanya, kata netizen Indonesia. Itulah seni perang. Maka dalam kata Nabi boleh berbohong, pura-pura dulu, ya, pura-pura ngikut, nanti begitu udah di atas baru dia, ya, rubah keadaan. Yang kedua, berbohong untuk mendamaikan saudara muslim yang bertikai, boleh. Jadi simpulan bagaimana biar damai, kita pura-pura damaikan dengan berbohong, ya, biar dia bisa ketemu. Yang ketiga, berbohong suami kepada istrinya dan istri kepada suaminya, itu boleh, termasuk bohong yang dibolehkan. Suami berkata, wahai istriku, kamu pokoknya nggak ada yang ngalahin lah, paling cakep sedunia ini, pokoknya nggak ada yang ngalahin kamu. Begitu juga istrinya, begitu juga pura-pura dia, ya, bang minta beliin anu bang, ya nanti pas gajian, dijanjin mulu, boleh nggak? Ini boleh, termasuk bohongnya suami untuk menyenangkan hati istri, dan juga bohongnya istri untuk menyenangkan hati suami. Ini kebohongan yang boleh. Dan hikmah juga apa? Hikmahnya dari kisah ini bahwa, ya, perempuan sahabat ini lebih, ya, meyakini apa yang dia yakini daripada sabda Nabi, daripada apa yang dilihat. Ini kan keyakinan yang tinggi. Yang namanya iman itu, kata ulama, iman itu meyakini perkara yang belum nampak. Maka kenapa orang kalau ketika hatta yughargir, nyawa sudah sampai tenggorokan, iman gak diterima lagi. Yang kedua, ketika azab diturunkan, itu iman gue udah gak terima. Yang ketiga, ketika matahari terbit di barat, itu iman tidak diterima. Kenapa? Karena pada saat itu yang gaib itu Allah sudah tampakkan. Maka ketika yang gaib sudah Allah tampakkan, iman tidak diterima lagi. Jadi iman itu sebetulnya apa? Meyakini dengan perkara yang belum ditampakkan, itulah iman. Kalau di akhirat semuanya beriman, tapi imannya sudah tidak laku. Maka nih perempuannya sampai begitu, ya, perempuan sahabat, ya, imannya begitu kuat. Kemudian hikmah bohong itu boleh 3 hal. Yang ketiga, ini junub, ya, perkara junub itu menyebabkan kita haram untuk baca Al-Quran, ya, jangan baca Al-Quran, megang Al-Quran juga haram. Nanti sholat juga haram, tawaf haram, itikaf di masjid juga haram. Bagaimana dengan haid? Haid juga, ya, berlaku seperti itu. Hukumnya haid sama dengan hukum junub, bahkan lebih kuat lagi, ya. Ada tambahan dari Imam Nawawi, orang haid itu jangankan itikaf, lewat aja nggak boleh. Kalau orang junub masih boleh lewat masjid, dikhawatirkan jatuh najisnya, ya, haidnya, darah haidnya jatuh. Tapi kalau tidak dikhawatirkan nggak apa-apa, ya. Gitu, ya, junub, ya, nggak boleh baca Quran. Ini pelajaran, ya, diajarkan bahwa orang junub haram membaca Quran. Terus bagaimana untuk mengetahui ini haidnya benar apa enggak? Kadang-kadang saya beberapa majelis, ya, pernah menanyakan pada ibu-ibu tentang masalah haid. Mereka kadang-kadang nggak begitu paham tentang haid. Jadi haid ini, ya, saya akan bawa sedikit tentang haid ini, ya, biar bapak-bapak ngasih tahu ke istrinya atau ke anaknya, ya. Haid ini paling sedikitnya itu 1 hari 1 malam, nggak boleh kurang. Paling sedikitnya haid 1 hari 1 malam. Paling banyaknya haid 15 hari 15 malam, paling banyak, nggak boleh lebih. Kalau lebih namanya istihadah. Kemudian suci, masa suci, ya, antara haid dengan berhentinya darah itu tidak boleh kurang dari 15 hari.
Yang namanya orang suci, perempuan suci tidak boleh kurang dari 15 hari. Kemudian maksimalnya suci itu tidak terbatas. Paham ya? Jadi haid itu tidak boleh kurang dari 24 jam dan tidak boleh melebihi 15 hari. Ya. Kemudian suci itu tidak boleh kurang dari 15 hari dan maksimalnya suci tidak terbatas. Bisa 1 tahun, 2 tahun orang suci ada banyak ya. Seperti orang yang menopause ya. Itu sucinya bertahun-tahun ya. Itu boleh. Tetapi yang jadi masalah begini. Kalau perempuan keluar darah di bawah 15 hari, mau darahnya kuat, mau darahnya lemah, maka seluruh darahnya dihukumi haid. Ya, darah ini kan ada yang keluar, ada yang cuman katanya plek, ada darah yang deres, ada yang plek. Kalau dia masih di bawah 15 hari, mau yang plek, mau yang deres, itu semuanya haid. Yang jadi masalah kalau keluar darahnya melebihi 15 hari. Bagaimana hukumnya? Misalnya contohnya perempuan keluar darah 20 hari. Mana yang dihukumi haid? Ya. Oh, yang 15 hari haid, yang 5 hari istihadah. Bukan begitu cara ngukurnya. Cara ngukurnya itu mana darah kuat, mana darah lemah. Contoh, dia keluar darah perempuan 20 hari. Ya, perempuan keluar darah 20 hari. Darah 1 sampai 5 darah kuat. Darah 6 sampai ke 20 hari darah lemah. Maka yang dihukumi haid cuma 5 hari. Ya, sehingga darah ke-6 dan sampai ke 20 hari itu istihadah, itu sholat, itu puasa. Seperti itu. Ya, walaupun biasanya nunggu dulu, ini jangan-jangan saya masih haid, ada plek-plek. Setelah 15 hari darahnya jarang terus. Oh, berarti lah dihitung itu. Ya. Jadi ada beberapa kriteria, namanya perempuan yang keluar darah lebih 15 hari ada beberapa kriteria. Ada yang namanya mubtadi'ah mumayyizah. Perempuan yang baru pertama kali haid kemudian langsung kena istihadah, keluar darah melebihi 15 hari. Ya, melebihi 15 hari baru pertama kali haid. Ya, kalau dia memenuhi kriteria 4, maka dia yang dihitungi haid cuman yang kuat saja. Contoh yang kriteria 4 apa nih? Ya, ini harus dijaga nih. 1, darah kuat, ya darah deres tidak boleh kurang dari 24 jam. Kedua, darah kuat tidak boleh lebih dari 15 hari. Ketiga, darah lemah, ya darah lemah atau dicampur dengan berhentinya, darah lemah, plek dan berhentinya tidak boleh kurang dari 15 hari. Keempat, darah lemah 15 hari tapi tidak boleh seling-seling dengan darah kuat. Misalnya darah kuat, darah lemah, darah kuat. Ya, kalau tidak memenuhi syarat 4 ini namanya ghairu mumayyizah. Ya, ghairu mumayyizah. Ya, 1, darah kuat tidak boleh kurang dari 24 jam. Kedua, darah kuat tidak boleh lebih dari 15 hari. Ketiga, darah lemah atau dicampur dengan berhenti tidak keluar darah sama sekali tidak boleh kurang dari 15 hari. Kemudian yang keempat, darah lemah ya tidak kurang dari 15 hari dan harus direct, ya nggak boleh selang-seling. Ini memang 15 hari tapi selang-seling, itu namanya ghairu mumayyizah. Kalau ghairu mumayyizah itu perempuan baru pertama kali, contoh dia baru pertama kali haid langsung 20 hari keluar darah tapi tidak memenuhi syarat, misalnya baru 23 jam atau 22 jam darah kuat, setelah itu sampai 20 hari lemah, maka yang dihukum haid cuma hari pertama. Seterusnya itu namanya istihadah, sehingga seterusnya itu nanti wajib qada salatnya. Paham ya? Ini baru 2. Ini 2 nih. Pertama mubtadi'ah mumayyizah. Baru pertama kali haid tapi dia bisa membedakan darahnya. Ya, dalam arti dia mempunyai 4 kriteria tadi itu. Darah kuat tidak boleh kurang dari 24 jam. Darah kuat tidak boleh melebihi 15 hari. Darah lemah tidak boleh kurang dari 15 hari. Darah lemah 15 hari dan juga tidak boleh selang-seling dengan darah kuat. Kalau dia memenuhi syarat tadi, misalnya contohnya nih, dia keluar darah 20 hari atau 30 hari. 10 hari darah kuat. Setelah itu darah lemah, maka 10 hari haid. Selainnya itu adalah darah
istihadah, jadi sholat puasa. Atau 10 hari pertama darah lemah, plek. Mulai tanggal 11 sampai tanggal 20 itu darah kuat. Maka 10 hari pertama namanya istihadah. Ya, karena yang 10 hari pertama darah lemah. Tapi kalau dia hari pertama darah keluar sampai 20 hari itu enggak jelas darahnya, yang kuat mana, yang lemah mana enggak ketahuan, terus keluar darah, maka yang dihukumi haid cuman 1 hari. Ini bagi orang perempuan yang baru pertama kali haid. Yang ketiga kriterianya namanya muqtadah mumayyizah. Perempuan yang udah sering haid dan dia bisa membedakan mana darah kuat, darah lemah. Ya, contohnya dia udah pertama kali haid, udah berapa kali haid, kemudian tiba-tiba keluar darah 30 hari. Darah 1 sampai 10 kuat. Ya, kemudian darah 11 sampai ke 30 lemah. Maka 1-10 namanya haid, 11 sampai habis namanya istihadah. Atau sebaliknya, 1 sampai 20 darahnya plek. Kemudian 21 sampai ke 30 darahnya kuat, maka 1 sampai 20 istihadah. Ya, paham? Kemudian yang keempat, mu'tadah ghairu mumayyizah. Dia udah sering haid. Tapi ya, dia udah sering haid, tapi ya, keluar darahnya itu tidak menentu, yaitu tidak mempunyai ciri-ciri yang 4 tadi. Ya, tidak istilahnya keluar dari haidnya itu dia tidak memenuhi syarat mumayyizah. Apa syarat mumayyizah? Darah kuat tidak boleh kurang dari 24 jam. Darah kuat tidak boleh lebih dari 15 hari. Darah lemah tidak boleh kurang dari 15 hari. Ya, darah lemah ini darah lemah plus kalau ada berhentinya sebentar, tidak boleh kurang dari 15 hari. Kemudian yang keempat, darah lemah memang 15 hari tapi seling-seling itu juga tidak masuk. Maka kalau kejadiannya begini, ya dia udah pernah seling haid, siklusnya udah biasa, misalnya biasa haid 7 hari, 8 hari, 7 hari, 8 hari misalnya. Kemudian dia kena istihadah tapi istihadahnya ghairu mumayyizah, maka dia haidnya itu mengikuti siklus haid yang biasa terjadi. Misalnya dia biasa bulan pertama 7 hari, bulan depan 8 hari, 7, 8 begitu misalnya. Maka dia mengikuti itu. Dalam arti apa? Berarti dia haidnya itu mengikuti kebiasaannya. Kemarin kebiasaannya, oh ini berarti yang ke-8 hari. Maka ketika sudah 8 hari dia mandi, kemudian dia sholat seperti biasa. Ya, ini kriteria yang keempat. Ada yang kelima. Ya, ada yang kelima, kebiasaan haidnya enggak teratur. Misalnya kadang 5, kadang 8, kadang 7, kadang pernah sampai 10 hari. Maka dia ya mumayyizah nih. Maka dia mengikuti haidnya, mengikuti haid terakhir. Ini 5 kriteria yang harus dijaga nih. Tapi biasanya ya pernah saya beberapa tanya, perempuan tuh tahunya kalau 20 hari keluar darah, 15 hari haid, yang 5 hari istihadah. Ya, padahal nggak bisa begitu. Ya, kalau perempuan ini yang sudah pernah haid, ini ada 3 ya. Yang mubtadi'ah kita singkirkan dulu. Ya, tadi kita ulang lagi ya, biar nyangkut ya, karena yang bapak-bapak yang punya anak putri ini penting nih. Ada yang namanya muqtadah mumayyizah. Pernah haid ya, udah pernah haid dan dia bisa membedakan mana darah kuat, darah lemah. Yang kedua, muqtadah ghairu mumayyizah. Dia pernah haid ya dan dia tidak bisa membedakan darah kuat, darah lemah. Yang ketiga, ya muqtadah mumayyizah ya. Dia muqtadah ghairu mumayyizah dan haidnya tidak teratur. Ya, mumayyizah apa sih? Mumayyizah itu tadi 4. Darah kuat tidak boleh kurang dari 24 jam. Darah kuat tidak boleh kurang dari 15 hari. Darah lemah tidak boleh kurang dari 15 hari. Darah lemah tidak boleh kurang dari 15 hari ya. Kemudian tidak boleh juga 15 harinya tapi nyicil-nyicil. Kuat lemah itu nggak boleh. Kalau ini tidak tercapai daripada itu, yang 4 ini tidak tercapai, salah satunya aja, misalnya darah kuatnya cuma 20 jam, habis itu lemah terus, maka langsung masuknya ke perempuan udah sering haid tapi dia ghairu mumayyizah. Maka haidnya itu dihitung dari kebiasaan kemarin-kemarin. Ya, kalau dia bisa membedakan darahnya
memenuhi kriteria, maka haidnya itu hanya menghitung darah kuat. Contohnya, ya, keluar darah 30 hari. 30 hari keluar darah. 1 sampai 15 ya itu darah kuat. 16 sampai 30 darah lemah. Ya udah yang dihitungi haid cuma 1 sampai 15. 16 sampai 30 namanya istihadah, berarti dia sholat juga. Dan ini dia nggak haram baca Quran kalau begini. Nggak haram itikaf di masjid. Kenapa? Karena istihadah itu kata Nabi itu adalah darah kotor aja, bukan darah haid. Ini paham kan ya? Ya. Bapak-bapak nggak paham ya? Ya, ini pelajaran seperti ini. Nah, orang-orang haid, orang junub ini haram sholat, haram tawaf, ya, haram apa? Itikaf haram, ya, baca Quran haram. Nah, Imam Nawawi mengatakan, ya, Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Tibyan dan Al-Azkar bahwa ketika haid, ketika junub memang haram baca Quran. Tetapi kalau niatnya zikir jadi halal, jadi boleh. Jadi ketika baca Quran, ya, tapi baca Qurannya bukan megang ya. Karena megang nanti ada haram megangnya. Baca Quran niatnya zikir, doa boleh. Niat zikir, niat doa itu termasuk yang dibolehkan ketika junub, ketika haid seperti itu. Mungkin saya jelaskan di sini ya. Ada yang bertanya silahkan ya. Bebas ya pertanyaannya. Boleh materi ini, boleh di luar materi juga nggak apa-apa. Ya, boleh saya akan tanya. Ada yang mau nanya? Iya, gimana? Iya. 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 Jadi begini. Di Al-Qur'an disebutkan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Buat ya orang-orang dalam perjalanan dan sakit, maka gantinya adalah dengan puasa pada hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang kedua adalah orang yang tidak ada kemampuan untuk puasa lemah, maka dia bayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Satu hari dia bayar 6 on. Satu mud itu 6 on atau 7 lah, 6 sampai 7. Bagusnya 7. Tambah lagi 1 liter lebih bagus. Jadi satu hari puasa 1 liter. Maka ulama, terutama mazhab Syafi'i mengatakan di Al-Qur'an ini Allah memberikan contoh kepada kita. Satu uzur. Ini uzur ini adalah suatu perkara yang tidak bisa dilakukan karena satu hal, itu namanya uzur. Uzur ini ada yang bersifatnya permanen, ada uzur yang sifatnya temporari atau sementara. Maka Allah mencontohkan di Al-Qur'an itu ya, orang yang sakit, orang yang perjalanan itu nanti wajib ganti dengan qada. Orang yang sakit itu sementara apa terus-terusan sakit? Ya, terus tahan apa? Sementara. Orang jalan-jalan setiap hari jalan apa? Jarang-jarang. Nanti dimasukkan situ siapa? Orang haid, masuk nggak orang haid? Orang haid memang perempuan haid terus, nggak kan? Berarti masuk. Walaupun di Al-Qur'an nggak disebutin tuh. Di Al-Qur'an kan disebutkan sakit dan perjalanan. Tapi haid ulama memasukkan berdasarkan hadis Aisyah. Orang nipas termasuk nggak? Uzur nggak? Uzur sementara. Karena nipas kan cuma paling lama 60 hari. Dan juga orang yang hamil tuh hamil terus nggak? Setiap tahun hamil sampai 10 tahun, 20 tahun hamil terus kan enggak. Paling setahun 2 tahun, habis itu enggak hamil lagi. Nyusuin termasuk sementara apa terus-terusan nyusuin? Ya, kalau nyusuin bapaknya mungkin. Tapi kalau nyusuin anak bayi paling berapa bulan? 6 bulan ya. Setelah itu kan, maka ulama mengatakan orang menyusui, orang hamil masuknya kepada uzur yang sementara. Maka kalau uzur yang sementara berarti apa? Wajib puasa. Orang yang tidak bisa melakukan puasa karena suatu uzur, uzurnya bukan permanen, maka dia wajib menggantinya dengan puasa. Kenapa? Karena masih bisa diharapkan dengan puasa. Ada uzurnya permanen, di situ disebutkan dalam Quran orang yang tidak ada kemampuan, makin lama makin tua, makin lama makin lemah, sakitnya parah. Kalau dia diharapkan puasa, ya tahun depan jangan-jangan meninggal, ya makin tambah lemah. Orang kayak gini alternatifnya apa nih? Masa dia nggak puasa, nggak ada ibadah yang lain? Maka Allah kasih jalan. Jalannya apa? Bagi orang-orang yang punya uzurnya permanen, maka dia wajib menggantinya dengan fidyah. Itu di situ kuncinya. Jangan di Al-Qur'an cuma ada
barang siapa yang sakit, barang siapa perjalanan itu kodok. Berarti kalau misalnya selain itu fidyah. Karena di Al-Quran kan adanya cuma dua. Jadi harus dipahami. Al-Quran itu memang harus dipahami sama orang-orang yang paham. Jadi di situ Allah ingin mencontohkan uzur-uzur yang didapatkan orang ketika tidak bisa berpuasa. Ada yang bersifat sementara, ada yang bersifat permanen. Maka mana yang sementara itu masuk pada kodok. Hamil termasuk kodok, nyusui termasuk kodok. Dan nanti ada rinciannya. Kalau dia tidak mampu puasa ketika menyusui, khawatir atas bayinya, saya tidak bisa puasa, tapi bukan karena saya nggak kuat, bayi saya kesian, kurang vitamin. Maka orang yang kayak gini dia fidyah dan kodok. Jadi dua dia, kodok juga, fidyah juga. Kemudian yang kedua, dia tidak puasa nyusui, khawatir dirinya karena lemah. Ya kalau saya puasa, saya nyusui, nggak kuat saya perut saya, kata perempuan tuh. Dan juga saya khawatir bayi saya. Maka orang kayak gini dia disuruh kodok saja, tidak perlu fidyah. Yang ketiga, dia khawatir atas dirinya bukan bayinya, maka sama, dia hanya kodok puasa, tidak perlu fidyah. Yang fidyah itu kalau orang menyusui, dia mampu puasa, tapi dia khawatir keselamatan bayinya, kesehatan bayinya, maka orang yang kayak gini dia harus bayar dua, karena dia tidak puasa tuh gara-gara bayinya bukan untuk dia, maka dia bayar kodok dan fidyah seperti itu. Jadi orang hamil menyusui itu masuk kepada uzur yang sementara, maka tetap bisa diharapkan puasa, dia harus puasa, nyicil-nyicil dikit-dikit, insya Allah begitu ya. Jadi jangan menganggap di Al-Quran cuma ada dua doang tuh, sakit dan perjalanan. Berarti kalau yang lain, lah orang haid itu kan ada di hadis. Ketika Sayyidah Aisyah ditanya tentang masalah saya haid, bagaimana Aisyah? Apakah dikodok puasa saya? Kata Aisyah kodok, puasanya kodok tapi sholat enggak. Begitu. Jadi kalau masalah haid termasuk dimasukkan pada uzur yang sementara ya, begitu ya. Allah ya. Kalau bisa tahun itu, kalau tidak bisa tahun itu, udah ketemu puasa lagi misalnya. Ini puasa ini enggak puasa berapa hari, 5 hari misalnya. Akhirnya dia kodok, ternyata enggak sempat kodok sampai ketemu puasa lagi. Ya, sampai ketemu puasa lagi berarti dia udah ngelewatin batasnya kan sampai puasa akan datang. Ya, lewatin puasa akan datang. Maka setelah itu kodonya ada hukuman. Ya, dalam mazhab Syafi'i hukumannya dia kodok plus fidyah. Karena dia udah melampaui batas, ibaratnya kalau bayar kredit itu ada dendanya. Ya, dendanya itu fidyah. Gitu ya. Karena harusnya dia setahun 11 bulan itu ada kesempatan, lewat dia sampai ketemu puasa lagi. Maka dia itu ada dendanya itu puasa plus ada fidyahnya. Ya, wallahu a'lam. Ada ya? Gimana? Iya. Ya. Kalau orang tua yang sudah pikun nggak bisa diharapkan puasa, berarti dibayarkan fidyahnya. Kemudian orang gila gimana? Orang gila tidak wajib puasa, tidak perlu dikasih fidyah. Ya, tapi zakat fitrahnya ada. Kalau orang masih hidup, maka siapa yang membayar zakat fitrah? Ya, orang yang nanggung, yaitu misalnya anaknya membayarkan zakat fitrah ya kepada orang gila. Karena yang namanya zakat fitrah ini zakat hidup. Orang hidup itu bayar zakat fitrah. Orang hidup itu bayar zakat fitrah, tapi dia gila saat iya ya, maka bisa saudaranya yang membayarkan. Tapi untuk masalah sholatnya ya, masalah apa namanya ya, masalah puasanya itu dia dengan gilanya itu puasanya tidak ada kewajiban untuk dikodok. Jadi kalau kita lihat yang hilang akalnya ada 3 nih. Hilang akal ada 3. Pertama, orang hilang akal karena tidur. Kedua, hilang akal karena koma, Yang ketiga, hilang akal karena junun, karena gila. Hilang akal karena tidur, maka dia tidak terlepas dari puasa dan tidak terlepas dari kewajiban sholat. Orang tidur dari subuh sampai maghrib, puasanya sah. Jadi dia jam 4 tidur terus sampai maghrib, puasanya sah. Tapi sholatnya wajib kodok. Tapi puasanya sah. Yang kedua, orang pingsan atau koma. Orang koma itu bisa membatalkan puasa dengan catatan komanya itu
menghabiskan seluruh masa puasa. Misalnya contoh dia koma dari jam 4 sebelum subuh, ya bangun-bangun habis maghrib, berarti puasanya batal. Tapi kalau 5 menit mau azan maghrib dia bangun, sah puasanya. Jadi puasanya sah. Ya, koma dari mulai sebelum subuh sampai 5 menit sebelum maghrib, maka puasanya sah karena dia mendapati waktu puasa walaupun cuma 5 menit. Tapi orang koma tidak wajib sholat. Jadi tadi subuh, johor, asar yang ditinggalkan itu tidak ada kewajiban qada. Kenapa? Hilang akal. Orang hilang akal ya karena koma, maka dia hanya wajib mengqada puasa tapi tidak wajib mengqada salatnya karena kan hilang akal. Kecuali hilang akalnya karena tidur, tetap wajib mengqada salat. Yang ketiga hilang akal karena junun, karena gila. Hilang akal karena gila, maka puasa salatnya itu tidak ada kewajiban qada. Gila setahun, maka bebas selama setahun dia, enggak puasa, enggak salat, sadar, ya udah dia kerjakan yang di depannya, yang di belakang tinggalkan. Itu, paham ya? Itu hilang akal. Pikun dengan hilang akal beda. Beda, ya. Pikun itu bukan mirip dengan orang seperti kondisi tidur. Jadi begini, kalau pikun, maka kalau dia bisa ingat sholat semampunya dia. Kalau nggak bisa, maka keluarganya dikatakan bisa menggantinya dengan fidyah. Jadi dia nggak sholat nih, saudara keluarganya bisa mengganti dengan fidyah. Jumlahnya sama, satu mud itu 1 liter. Jadi misalnya ada orang nih meninggal, dia meninggalkan sholat karena pikun misalnya, maka keluarganya bisa untuk membayarkan fidyahnya 1 kali sholat 1 liter, begitu. Seperti itu ya. Kecuali kalau pikunnya itu seperti orang gila, dalam arti dia udah nggak inget apa-apa gitu, ya, sehingga dia udah hilang, taklifnya hilang. Jadi orang yang hilang ingatan itu hilang taklifnya. Ya kan ada orang pikun yang setengah-setengah gitu, ada yang ingat enggak. Berarti dia mana-mana ingat dia wajib sholat, mana enggak ingat tidak wajib, karena seperti orang gila. Tapi kalau dia selang-seling, kita nggak tahu nih sebagai keluarganya nih pikunnya selang-seling, maka alangkah baiknya Imam Subki ya mengatakan ya untuk diganti dengan fidyah, bukan sholat, ya bukan ganti dengan sholat tapi dengan fidyah, seperti itu. Lagi, ya gimana? Ya. 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 Itu namanya siasah ya. Jadi termasuk uzurnya uzur dalam apa istilahnya? Uzur yang dibolehkan berbohong itu. Cuman Nabi mengajarkan tauriah. Tauriah ini kalau bisa kita hindari berbohong, tapi kalau terpaksa nggak apa-apa. Nabi tidak berbohong, Nabi tauriah. Ketika ada orang dikejar-kejar, ya mau dibunuh, maka Nabi melihat. Akhirnya dia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau melihat ada orang lewat?" Maka Rasulullah langsung pindah berdiri. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Semenjak saya berdiri di sini saya nggak melihat orang." Ya tapi benar. Kalau Nabi nggak mau bohong, Nabi tauriah. Tauriah ini misalnya ada orang, saya nggak bisa pergi, saya sakit, hamil nyubit, perutnya dijubit, kan sakit kan? Ya dibilang sakit, saya lagi sakit, ya sambil nyubit, dia kan nggak bohong. Ya lagi di mana? Oh saya lagi di Mekah, kata dia. Padahal dia namain kamarnya namain Mekah. Saya lagi nggak bisa nih, saya lagi di Mekah nih. Padahal dia punya kamar dinamain ini kamar Mekah. Ya, nggak bohong kan? Nggak bohong. Tapi orangnya salah sangka. Oh lagi di Mekah, lagi umroh. Padahal di kamarnya. Tapi kamarnya namain kamar Mekah. Itu namanya tauriah. Kalau bisa tauriah lebih bagus. Tapi kalau terpaksa, ya 3 hal ini boleh berbohong. Ya 3 hal boleh berbohong. Ya kayak ada siapa suaminya, "Kamu kawin lagi ya?" "Enggak, saya nggak kawin lagi." Ya kan dia begitu tuh ya. "Oh saya nggak mau karena takut bohong mulu kalau kawin lagi," katanya. Nah itu apakah termasuk bohong yang boleh? Ya dipikirkan itu. Jadi gimana tuh ya? Curang politik misalnya? Iya, jadi begitu. Kalau memang niatnya bagus, niatnya untuk mensejahterakan, itu termasuk bohong yang dibolehkan. Kan kalau ya istilahnya lingkaran setan ya, semuanya jahat semua. Jadi kalau kita nggak pura-pura jahat, kita kalah. Maka
ya kalau memang tidak tujuannya bagus, maka boleh. Kayak begini, hukum nyogok bagaimana? Kalau hukum orang disogok itu haram. Orang disogok itu haram, semua orang yang disogok haram. Tapi orang yang nyogok belum tentu haram. Karena kan orang nyogok itu kadang untuk haknya dia bikin SIM. Dia setiap tes itu nggak lulus, udah 10 kali tes nggak lulus, ya. Terpaksa nyogok ya. Kalau nggak nyogok nggak. Itu dia nyogok untuk mengambil haknya dia sebagai warga negara berhak mendapatkan SIM. Maka nyogok yang seperti ini termasuk ulama mengatakan nyogok yang dihalalkan. Tapi yang disogok tetap haram. Kan ada orang nih mau naik jabatan, emang dia dipromosikan. Biasanya kan gitu, ada jenjang karir. Ini emang waktunya naik nih, tapi karena dia nggak nyogok, dia nggak boleh, ya kan? Nggak boleh naik karena dia nggak nyogok. Ya kalau memang itu haknya dia boleh sogok. Jadi paham ya? Jadi orang yang disogok itu haram, tapi yang nyogok belum tentu haram. Ketika nyogoknya itu untuk haknya dia. Kan ada orang jabatan kerja, ya udah mau naik nggak bisa karena dia nggak nyogok. Ya pernah ada kejadian cerita temen, jadi ada gubernur disuruh bayar gitu, dulu dilantiknya di DPR, dia nggak bayar nggak dilantik. Jadi itu kalau mau dilantik harus bayar dulu. Akhirnya dipura-pura tunda lagi. Akhirnya sampai berapa tahun, setahun apa lebih ya, wakil gubernurnya nggak ada. Dan ketika gubernur jadi gubernur, wakilnya jadi wakil presiden nyalon, akhirnya kosong wakil gubernurnya kosong karena nggak nyogok. Akhirnya dilantik gitu. Ada kan begitu kan? Ya, jadi gubernurnya sendirian karena wakil gubernurnya nyalon jadi wakil presiden. Ya karena nggak nyogok, akhirnya apa? Akhirnya ketinggalan, ditinggal dicuekin. Ada kan? Nah, bagaimana nih yang begini nih? Kalau memang haknya itu termasuk kata ulama nyogok yang boleh. Hah? Netizen. Apanya? Itu kan kita memang kesalahan itu, memang kita nggak bawa SIM, kata SIM kan nggak ada itu, ya itu ditilang ya itu nyogok yang haram itu, ya memang kita salah itu mah ya. Ini kita nggak salah, tapi kita ditangkap misalnya, ya kita nyogok lah biar keluar buat uang pelicin, ya. Ya seperti itu, Allah alam. Ada lagi? Ini pertanyaan jamaah tentang gambar Ustaz. Ini di sahabat Arido ya. Itu kan ada yang kadang ada gambar ustadz di atas. Di atas. Itu kurang sepakat gitu. Menurut Ustaz bagaimana? Jadi begini ya, di Al-Qur'an itu kan la tadkhulul di hadis ya, la tadkhulul malaikah baitan fihi surah wala kalbun ya. Ya, Allah kama Rasulullah. Jadi malaikat tidak bisa masuk ke rumah yang di situ ada surah, ada gambar atau ada anjing. Maka surah-surah ini termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan yang dimaksud dengan surah itu patung 3 dimensi. Yang haram itu patung, bukan gambar, ya gambar. Adapun tentang ada hadis yang mengatakan nanti di hari kiamat termasuk orang yang berat siksanya itu adalah tukang gambar, tukang lukis. Jadi di akhirat ada satu hadis mengatakan orang yang berat siksanya di akhirat adalah orang yang pelukis. Maka ulama mentakwilkan yang dimaksud dengan pelukis di sini adalah wartawan. Orang yang akan mendapatkan siksa yang berat di akhirat itu adalah pelukis kejadian. Jadi bisa bisa membuat satu ilustrasi ya berita hoak yang akhirnya hoak itu dipercayai merusak satu negara. Nah, itu jadi ulama mentakwilkan hadis yang mengatakan bahwa pelukis ini adalah dosanya besar, yang akan disiksa berat di akhirat adalah ini wartawan yang suka bikin berita hoak. Itu bahaya ya. Dan itu berita hoak itu dari zaman Sayyidina Utsman itu udah menyebar. Pembunuhan karakter. Ada seorang haji ya datang ke Mekah untuk haji dari Mesir. Dia hadis Bukhari. Dia sengaja mau klarifikasi kepada Sayyidina Abdullah bin Umar tentang masalah berita yang sudah menyebar di Mesir, pembunuhan karakter Sayyidina Utsman. Wahai Abdullah bin Umar, benarkah Utsman bin Affan orang yang lari ketika perang Uhud? Kata Abdullah bin Umar, iya betul. Allahu Akbar, kata dia. Ini benar, saya akan sebarin di Mesir. Berarti benar nih, Sayyidina Utsman nggak beres. Yang kedua, apakah
ya Sayyidina Utsman termasuk orang yang tidak ikut perang Badar. Betul. Ya, sampai ketiga, apakah Sayyidina Utsman tidak ikut baiat pohon Ridwan ketika sahabat ya siap mati? Maka kata Abdullah bin Umar, betul. Itu 3 berita benar. Tapi saya mau kasih tahu nih beritanya. Yang pertama, Sayyidina Utsman tidak ikut perang Uhud. Sayyidina Utsman ikut perang Uhud kemudian lari ketika terjadi kecamuk. Ya, innalladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an innamastazallahum syaitan bi ba'di ma kasabu wa laqad afallahu anhum. Sungguhnya orang yang lari dalam perang ketika perang Uhud berkecamuk, ya, itu telah digelincirkan oleh setan. Walaqad afallahu anhum, tapi semuanya yang lari itu Allah sudah ampuni, termasuk Utsman. Jadi Allah sudah mengampuni dia. Beritakan itu. Yang kedua, Sayyidina Utsman tidak ikut perang Badar karena dia ngurusin istrinya. Izin pada Rasulullah, ya Rasulullah, istri saya sakit, bagaimana? Apakah saya berangkat? Kata Rasulullah, kamu urusin istri kamu di rumah lagi sakit, jangan ikut perang Badar. Maka dapat uzur dari Rasulullah. Akhirnya tidak ikut perang Badar. Kemudian setelah perang Badar dapat ghanimah, Rasulullah mengatakan ini bagian Utsman. Ya, walaupun dia tidak ikut perang Badar tapi dia anggap ikut perang. Beritakan di Mesir bahwa Sayyidina Utsman dia uzur tidak perang Badar karena ngurusin anaknya Rasulullah. Yang ketiga, ketika terjadi baiat Ridwan, Sayyidina Utsman tidak hadir, tapi dia sedang ada di Mekah, sedang negosiasi untuk agar orang-orang Rasulullah dan para sahabat bisa masuk ke Mekah untuk melaksanakan umroh, tapi nggak bisa. Dan sudah diisukan, ada isu bahwa Sayyidina Umar bahkan ditawan, mau dibunuh, ada yang mengatakan dibunuh. Maka Rasulullah mengatakan, ini tangannya Utsman, ini tangan saya baiat. Sebarkan itu berita hoak ke Mesir, ya kata. Jadi pembunuhan karakter, saking dibunuhnya karakter Sayyidina Utsman sampai dia mau dikuburkan di samping Rasulullah nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ini Utsman kuburin di Baqi sana. Ah, ini orang nggak beres dikuburin sini, sampai begitu rusaknya pencemaran nama baik Sayyidina Utsman itu terjadi. Lah orang-orang yang wartawan yang memberitakan inilah yang dosanya besar. Maka gambar itu maksudnya wartawan, kata ulama Mesir, bahwa yang dimaksud dengan penggambar dosanya besar, siksanya berat adalah wartawan yang suka merusak berita. Ya. Kemudian ya menurut mazhab Syafi'i yang diharamkan itu surah itu adalah patung, bukan gambar, patung. Ya. Dan itu pun patung dengan catatan seandainya dikasih nyawa itu hidup. Bisa contohnya patungnya lengkap, dikasih nyawa hidup, wah berarti haram. Oh misalnya patungnya cuma sepala doang, cuma palanya doang patungnya. Kira-kira patung pala itu kalau dikasih nyawa hidup nggak? Nggak hidup, berarti nggak haram. Jadi patung yang haram itu adalah patung seandainya dikasih nyawa hidup. Misalnya patungnya nggak ada tangan, nggak ada kaki, dikasih nyawa hidup nggak? Hidup, oh, berarti haram patungnya. Itu. Kemudian itu pun masih ada uzur. Sayyidah Fatimah itu punya mainan boneka-bonekaan, Barbie-Barbian, dan dia selalu mainin tuh waktu kecil. Dan itu dibolehkan oleh Rasulullah. Cuman kalau habis main Barbie-Barbiannya disimpan, jangan dipajang. Ini termasuk uzur mengajarkan anak kecil, anak perempuan untuk main keluarga-keluargaan. Jadi ini patung yang dibolehkan, yaitu patung-patung berupa permainan yang tujuannya untuk melatih keluarga-keluargaan. Sedangkan surah yang dimaksud dengan gambar tok itu dalam mazhab Syafi'i tidak diharamkan. Yang diharamkan patung, ya. Begitu. Jadi yang tidak masuk ke malaikat tidak masuk itu kalau benar-benar itu patung. Seperti itu. Itu bisa dibaca dalam kitab Sulamut Topik, ya, tentang masalah itu. Yang dimaksud patung, yang maksud surah itu adalah yang gambar yang punya bayangan. Ya, gambar punya bayangan. Yang punya bayangan berarti 3 dimensi. Kalau gambar begini, ya nanti orang YouTube semuanya haram semua kalau begitu. Ya itu ustaz-ustaz itu yang bilang Pak gambar haram, dia masuk YouTube semua. Ya ustaz-ustaz yang bilang gambar itu haram, dia semuanya ada di YouTube sekarang. Jadi halal, jadi halam nanti halam. Enggak haram, jadi halam setengah jadi ya. Ini kan untuk dakwah Ustaz, jadi enggak apa-apa dah jadi halam. Jadi enggak haram, enggak halal, jadi halam. Wallahu alam. Jadi seperti itu ya. Ya. Jadi enggak ada masalah, yang penting bukan patung. Kalau patung ya jangan, haram. Ada lagi cukup? Ya, cukup ya. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'allumi, tawassalna bi ta'limi, anta rizqana wasi'a wa anta rizqana amanna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.